Biar nggak capek, nggak gampang capek. Papa? Sa, Loh, Raya, Raya? sama Ryan kok ada di sini? Papa tuh nggak bisa acting sama Naza. Kebaca sama Naza. Ini semua rencananya Papa kan? Pak Hendra, ini Pak Hendra kok. Pak udahlah nggak usah bohong. Ini rencana kalian kan buat memperjodohkan aku sama Ryan. Engkau tahu aku mencintai. Aduh. Aduh, masih bengkak lagi. Gimana ya? Aku minta tambahan obat aja ya. Tapi berarti aku chat dokter Ryan dong. Tenang dong dia. Tapi dia bilang kalau ada paper bag di depan pintu apartemenku. Hmm. Ya ampun, Ryan. Tapi kan gue masih sebel. Tapi kasihan. Dokter. Dokter. Ryan. Iya. Bangun, bangun. Hmm. Hmm. Ah. Sudah pagi. Tapi lampu masih menyala. Ini apartemen, bukan komplek. Oh, iya. Masuk akal. Masuk. Masuk akal? Masuk. Oh, masuk ke dalam. Boleh. Ya daripada kamu di depan sini, tidur di depan. Nanti kalau misalnya orang lihat terus kamu di videoin viral, mau? Masuk. Iya, kalau menurut Naza seperti itu, ya sebaiknya tuh. Wah, kelamaan, kelamaan. Mau masuk, masuk. Enggak. Pulang deh kalau enggak. Maksud kamu apa? Pakai tidur di depan apartemen saya, biar saya iba. Tidak. Hanya memastikan saya bisa ketemu sama kamu. Kamu tuh tahu nggak sih salah kamu tuh apa? Iya. Tapi saya udah minta maaf. Saya pikir Naza sudah memaafkan. Tapi kalau memang ada salah yang lain, tolong kasih tahu saya di mana salahnya. Perhatian kamu tuh berlebihan. Aku cuma kesleo. Iya, saya hanya panik. Saya mendengar dari luar bahwa kamu teriak kesakitan. Saya hanya khawatir. Iya, tapi saya tuh Naza, bukan Indonesia. Kamu tahu, kapan pertama kali saya nggak nyaman? Pada saat kamu dobrak pintu saya, dan kamu teriak dan kamu memanggil Neisha. Saya panik, Naza.
Saya mendengar kamu teriak. Saya mendengar kamu kesakitan. Jelas saya khawatir. Saya tahu alasannya pasti bukan itu. Tapi kamu langsung dobrak pintu saya. Terus kamu langsung panik dan kamu langsung menyebut nama Nesya, bukan nama saya. Saya bukan Nesya. Saya tahu kalau kamu itu nggak sadar. Tapi itu artinya, di alam bawah sadar kamu sedang memikirkan Nesya. Dan kamu menganggap saya Nesya. Dokter, saya udah capek. Bertahun-tahun saya diatur sama papa saya. Saya harus temenan sama siapa. Saya bener-bener nggak bisa bebas, dok. Dan sekarang saya ketemu sama kamu. Dan ternyata kamu persis sekali sama papa saya. Naza. Bukan berarti kamu jahat. Saya tahu. Karena kamu takut kehilangan saya. Karena kamu melihat saya sebagai Nesya. Dan sekali lagi saya bilang, saya bukan Nesya, saya Naza. Iya. Kamu benar. Saya minta maaf. Kaki saya belum sembuh. Setidaknya kamu tahu apa yang membuat saya gak nyaman. Kaki saya belum sembuh. Saya juga gak minum obatnya. Tolong angkat kaki kamu. Pelan-pelan. Naza, ini sudah membengkak. Nggak diobatin, terus pakai jalan. Oke, pertolongan pertama saya kompres dulu. Tunggu. Ih, Evan nyebelin banget deh. Chat gue gak dibalas-balas, gak dibaca-baca. Ini tolong diminum, rutin dan harus. Karena ini bagus untuk meringankan peradangan di luka kamu. Iya, terima kasih dok. Sama-sama. Ini juga tugas saya sebagai dokter kamu. Mengingatkan. Baik, kalau gitu saya permisi dulu dan sampai ketemu. Halo San. Za, Evan nyebelin banget. Masa chat gue gak dibalas-balas, boro-boro dibaca? Aduh. Kok lo jadi lo yang nangis sih? Enggak. Gue gak nangis nih, gue lagi kesakitan kok. Kalau emang lo mau nangis, lo nangis aja. Ya udah deh. Gue sedih banget, Za. Baru juga pacaran. Gue harus ngapain ya, Za? Matiin. Jadi Bapak bisa? Kita cuma berdua aja, Pak. Ya enggak sih Pak. Kalau Bapak ya mau ngajak yang lain silakan sih Pak. Pergi pulang kan, Pak? Enggak Pak. Sebaiknya sih menurut saya kan di Bogor udaranya segar Pak. Kita nikmatin aja. Di sana nggak ada polusi, pemandangan oke Pak. Gimana Pak? Iya, Pak. Ya, baik. Oke Pak, makasih Pak. Iya, Pak. Pak Wira.
Punya rencana apa lagi dia? Ya mudah-mudahan sih ini bukan lagi rencana untuk memaksakan kehendaknya ya. Aduh, Pak Wira udah tua kok nggak berubah-berubah ya? Nggak pernah belajar dari kesalahan. Pak, pagi. Pagi, kamu. Papa itu hampir aja telepon damkar loh untuk nyelamatin kamu. Untung kamu kasih kabar. Ayo sarapan. Yap. Isi dulu perut kamu, tapi walaupun tidak terlalu banyak, yang penting perut terisi. Ayo. Ya, Tadi Pak Wira telepon Papa. Dia mau ngajak Papa ke Bogor untuk lihat lahannya. oh, Kamu mau ikut? buat apa? Kok buat apa? Ya jalan-jalan lah. Coba kamu tawarin Nazha, mau ikut nggak? Dia masih marah, Pak. Kalau perempuan masih marah, coba aja kamu datangin terus dan kasih perhatian terus-menerus. Nanti lama-lama juga luluh. Percaya deh sama Papa. Tapi itu bukan Nazha. Oh, itu persis Nesya ya? Kenapa? Itulah alasan kenapa saya tidak mau berhubungan lebih jauh dengan seseorang, Pak. Karena saya merasa saya masih terikat dengan Nesya. Ayan. Nesya itu udah damai. Dan Papa rasa Nesya juga sudah melepaskan kamu. Tapi kamunya aja yang masih mengingat-ingat Nesya dan membawa penyesalan kamu. Tidak juga, Pak. Saya masih terus-terusan dibayangi oleh kejadian Nesya waktu itu. Kamu harus berdamai dan menerima kalau Nesya itu udah pergi. Dan jangan menyalahkan diri kamu sendiri terus. Coba deh, kamu bicara baik-baik sama Nazha. Soal pergi ke Bogor itu, coba kamu ngomong baik-baik sama Nazha. Kamu ajak dia, tapi jangan dipaksa ya. Halo, Bi. Bi, saya weekend besok tuh rencana mau ke Bogor, Bi. Kamu bisa nggak temenin saya? Pak, aku rencananya mau glamping sama Zia di Bogor. Ajak Leon. Enggak, Pak Leon, kita titipin ke Sus Rini. Soalnya kita lagi berusaha nih, Pak, untuk bisa saling mendekatkan diri satu sama lain, Pak. Bi, makasih ya, Bi ya. Kamu sudah memberikan terbaik buat Zia dan juga untuk keluarga kecil kamu. Iya, Pak, sama-sama. Nanti kalau memang sempet dan lokasinya berdekatan, aku mungkin bisa, Pak. Makasih ya, Bi ya. Iya, Pak. Nanti bisa atau enggaknya aku kabarin ya, Pak. Oke, sampai ketemu, Bi. Permisi Pak Wira. Ya, Bi. Ya, ini Bibi bawain minuman sama cemilan buat nemenin Bapak kerja. Makasih ya, Bi ya. Sama-sama Pak. Bibi permisi dulu Pak. Ya, Bi ya. Panas. Iya, Pak. Saya minta tolong ya, cari tempat liburan glamping di daerah Bogor. Baik, Pak. Ya, tempatnya bagus ya. Pokoknya nggak jauh dari lahan saya, karena saya mau lihat ke sana. Baik, Pak. Untuk berapa kamar ya, Pak? Sama untuk berapa peks? Buat Naza sama Ryan, masing-masing satu, tapi berhadapan.
Oke, baik Pak. Dan saya dengan Pak Hendra itu agak terpisah ya kamarnya. Jadi ada 4 kamar single untuk 2 malam. Baik Pak, kalau gitu nanti saya kabarin lagi ya Pak. Oke, makasih. Sama-sama Pak. Halo Tasya, Halo Pak Wira. gimana? Sudah confirm? Saya sudah booking tempatnya ya Pak. Oke, termasuk yang berhadapan? Sudah juga Pak untuk Mbak Naja sama Pak Dokter yang berhadapan. Oke, bagus. Ini perlu saya konfirmasi ke Dokter Ryan nggak Pak? Nggak perlu. Saya mau ngasih kejutan aja buat mereka, ya? Baik Pak. Oke, makasih. Naza, minggu depan saya ada perlu ke Bogor. Udaranya bagus untuk pemulihan. Kalau Naza mau ikut, bilang. Kalau tidak mau, juga bilang. Kalau tidak mau bilang, diam saja. Saya anggap tidak mau. Kalau nggak mau bilang. Kalau diam saya anggap tidak mau. Ini bukan sesi. Tidak ada catatan, tidak ada resistance band. Ih, jadi kesel deh ini lama-lama sama manusia ini. Dasar so ngatur, terlalu mengatur malah. Terlalu protektif, bikin sebel. Tapi itu emang Ryan banget sih. Tapi kan karena dia kan dokter aku. Tapi pas dia bilang gak ada catatan, gak ada resisten band, itu kayaknya bukan Ryan banget. Aneh sih ini, tiba-tiba Ryan ngomong kayak gitu. Dia masih dokter Ryan kan, dokter aku? Atau sebagai Ryan yang bukan dokter? Duh, enggak deh, hapus aja deh, hapus aja. Aku pikir dulu. Kok aku ngerasa kayak ada yang hangat ya di hati aku. Tapi kecil sih. Aku pikir dulu. Aku pikir dulu. Aku pikir dulu. Oke. Saya nggak boleh memaksa Naza untuk ikut. Gak ada resisten band, gak ada catatan terapi, hanya perjalanan. Bagus loh. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Cuma memastikan Naza nyaman aja. Jadi ini semua masih diurus sama papaku? Tidak, sepertinya.
papa saya dan papa kamu itu punya agenda tersendiri. Ya, tapi tetap aja. Papa nggak bisa dipercaya. Ya, anggap aja ini seperti sesi tapi tidak dicatat. Memang harusnya udah nggak ada sesi, karena saya udah baik-baik aja. Dan kayak mulai sekarang nggak usah anggap saya itu pasien kamu lagi deh. Apa bisa kita menjadi hal yang lain? Karena saya pikir dengan Naza ikut hari ini, kita sudah berbaikan. Saya cuma bosan aja di apartemen. Saya mau keluar. Oh, oke. Tidak ada kemarahan lagi di wajah Naza, tapi saya tahu Naza masih belum maafin saya. Iya, nanti mama sama papa pulang. Jangan nangis ya, nak. Tuh kan, kata mama apa? Mas Leon gak boleh nangis lagi ya. Nanti mama pasti pulang kok. Leon sama suster dulu ya, nanti papa sama mama pulang kok. Kasihan, Leon. Ya kasihan sih. Tapi kalau kita kasihan terus, yang ada kita nggak punya waktu loh buat berduaan kayak gini. Jadi kemana-mana kita nggak bisa ninggalin dia. Iya, tahu. Cuman kayak kasihan aja dia nangis kayak begitu. Dia di rumah, sedang kita berduaan di sini. Iya, aku ngerti. Aku paham kok. Tapi ya, kita kan juga butuh refreshing, kita butuh berduaan, kita butuh momentum kayak gini. Ini baru istriku. Udaranya enak banget. Nyaman di sini. Ya, asal jangan sampai ada yang ganggu aja sih. Ya. Tenda kita di mana? Itu dia di atas sana. Oh, itu. Ya. Kamu udah reservasi? Oh iya. Oh iya, udah. Saya ambil barang. Sudah reservasi. Naza, tunggu. Biar nggak capek, nggak gampang capek. Apa? Za. Loh? Za. Kemarin kok ada di sini? Papa tuh nggak bisa acting sama Naza, kebaca sama Naza. Ini semua rencananya Papa kan? Pak Hendra, ini Pak Hendra kok. Ah udahlah, nggak usah bohong. Ini rencana kalian kan buat memperjodohkan aku sama Ryan. Ngomong dong, Pak Hendra. Jadi gini, Naza. Om sama papa kamu itu ada urusan di sekitar sini. Setelah kita cari tahu lokasinya, kebetulan tempatnya dekat sini, ya kan? Nah, daripada Om cuman sama papa kamu aja, Om sekalian ngajakin yang lainnya. Om ajak Ryan. Terus Om juga minta sama Ryan untuk ajak kamu, ya kan? Zia sama Albi juga kita ajak kan? Oh iya betul. Kebetulan dia lagi ada acara di sini. Kamu jangan ikutin aku. Naza,
Kejar. Yang mana lagi tendanya? Itu. Naza di sana. Kalau saya di sini. Bukannya tadi saya udah bilang ya, kamu jangan ikutin saya. Iya, maaf. Saya cuma tidak mau kamu sendirian di sini. Cuma itu. Sini tasnya. Oke. Untung tidak disuruh pulang. Nanti kalau saya harus pulang, yang awasin Naza siapa? Tidak ada. Tempat ini harusnya menenangkan hati. Tapi kenapa sama sekali nggak bikin dada aku terasa plong dan lebih lega? Naza, istirahat dulu ya. Tidur dulu. Pulihkan energi. Ternyata dia masih di situ. Kirain udah masuk ke tendasnya sendiri. Supaya nanti sore kita bisa eksplor semua tempat ini, Naza. Kenapa sih semuanya tuh harus serumit ini? Jadi pengen marah tau gak? Kok bisa ya? Tuh orang selalu terlihat tenang, seolah semuanya bisa diselesaikan dengan kesabaran. Tapi kan itu gak mungkin. Apalagi aku mesti keluar tenda, terus melampiaskan semuanya begitu aja.